Shalom, damai di hati. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Saudara yang terkasih, tentu kita mengucap syukur buat hari yang baru yang telah Tuhan anugerahkan buat kita. Dan lebih daripada itu, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Ia telah menganugerahkan keselamatan buat kita semua melalui pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi jaminan keselamatan untuk kita semua. Untuk itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyembah, meninggikan nama-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkenankan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara pasti diberkati Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, saat ini singkapkanlah kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk menemukan kehendak firman dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini mau dibaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Begini dikatakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian bagian firman yang akan menjadi perenungan di hari ini.
Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita diperintahkan oleh Yesus Kristus supaya hidup saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Dasar kita saling mengasihi karena Allah telah duluan mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan tindakan kasih Allah dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela sengsara, menderita, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita hidup dan diselamatkan olehnya. Ayat 9 dan 10. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus memberi jaminan keselamatan. Itulah tema renungan hari ini. Kasih Allah menyelamatkan dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memperoleh jaminan keselamatan itu bukan karena amal, bukan karena hasil pekerjaan kita, tapi karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nanti dibaca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena itu, sebagai orang beriman yang telah memperoleh jaminan keselamatan, buktikanlah itu dalam hidup nyata. Saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling melengkapi, membuktikan kasih yang sungguh, ada kerelaan berkorban dalam melaksanakan pelayanan, dalam tugas pengabdian. Kasih yang sungguh butuh kerelaan berkorban. Itulah yang telah dicontohkan oleh Yesus. Tindakan kasih yang rela berkorban hendaklah juga dipraktekkan mulai dari dalam rumah, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Semoga kita melakukan demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini dibuktikan dalam tindakan nyata. Dan karena itu, semua yang mengikuti pelayanan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Biar pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan iman, dan kami mau melangkah membuktikan kasih yang sungguh di hidup ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.